Perkenalkan, nama saya Hanifah Metri Shania dengan NIM 25053085. Oke, selanjutnya saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang kasus koperasi di Indonesia, yaitu Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Kasus KSP Sejahtera Bersama mencuat pada tahun 2020, melibatkan 186.000 korban dengan kerugian mencapai 8,8 triliun. Bereksim Polri bekerja sama dengan PPATK melacak aliran dana dan aset koperasi di berbagai wilayah, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Menurut analisis SWOT kasus, yaitu kekuatannya adalah manajemen yang solid. Sebelum kasus terjadi, KSP Sejahtera Bersama memiliki reputasi yang baik dan anggota yang loyal. Yang kedua adalah kelemahannya, manajemen yang buruk dan penyaluran dana yang tidak tepat menyebabkan kesulitan keuangan. Yang ketiga adalah peluang, pengembalian aset yang disita dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan memungkinkan koperasi berjalan kembali. Yang keempat adalah ancaman, yaitu resiko kerugian anggota yang belum sepenuhnya kembalikan dapat mempengaruhi reputasi koperasi. Selanjutnya yaitu KSP Indosuria. KSP Indosuria terungkap awal tahun 2020 dengan analisis kasus SWOT-nya, yaitu kekuatan. KSP Indosuria menawarkan suku bunga deposito yang lebih tinggi dibandingkan bank tradisional, yaitu 8-11% per tahun. Kelemahannya yaitu manajemen yang buruk. Peluangnya yaitu peningkatan kesadaran masyarakat. KSP Indosuria dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya koperasi dan layanan keuangan inklusif. Yang keempat adalah ancaman, resiko hukum dan reputasi. KSP Indosuria menghadapi resiko hukum dan reputasi yang signifikan akibat kasus yang menimpanya, sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Selanjutnya yaitu KSP 5 Garuda. KSP 5 Garuda mengalami gagal bayar dengan total kerugian mencapai 400 miliar sampai 500 nasabah. Analisis SWOT-nya yaitu yang pertama adalah kekuatan. KSP 5 Garuda menawarkan keuntungan yang menarik bagi para anggotanya, yaitu sekitar 5-10% per tahun, yang membuat mereka dipercaya oleh banyak orang. Kelemahannya yaitu KSP 5 Garuda terbukti melakukan penipuan dan penggelapan uang anggota dengan tidak membayar keuntungan yang dijanjikan dan mengalirkan uang anggota tidak sesuai peruntukannya. Yang ketiga adalah peluangnya. Pelajaran dari kasus ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi dan pengelolaan uang yang baik dan dalam koperasi. Yang keempat adalah ancaman, resiko hukum dan reputasi yang signifikan akibat kasus penipuan dan penggelapan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap koperasi lainnya. Oke, yang terakhir yaitu KSP Timur Pertama Indonesia. Analisis SWOT kasusnya yaitu kekuatan, struktur organisasi yang jelas. KSP Timur Pertama Indonesia telah terdaftar dan disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, menunjukkan bahwa koperasi ini struktur organisasinya jelas. Yang kedua adalah kelemahan, keterbatasan informasi tentang KSP Timur Pertama Indonesia terbatas sehingga sulit untuk mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan dan kinerja koperasi ini. Yang ketiga adalah peluang, peningkatan kesadaran masyarakat, yaitu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya koperasi dan layanan keuangan yang inklusif. Yang keempat adalah ancaman, pesaing dengan lembaga keuangan lain. KSP Timur Pertama Indonesia menghadapi persaingan yang ketat dengan lembaga keuangan lainnya, sehingga perlu meningkatkan layanan dan produk yang kompetitif. Perkenalkan, saya Fajar Wira Pranata dengan NIM 25053074. Saya akan membahas selanjutnya mengenai Koperasi Simpan Pinjam Merah Putih. Adapun deskripsi dari kasus ini adalah Koperasi Merah Putih adalah program pemerintah Prabowo Subianto yang bertujuan memperkuat ekonomi rakyat melalui koperasi di desa atau kelurahan. Di atas kertas, program ini terlihat demokratis karena dibentuk lewat musyawarah desa, namun mengenai hasil studi Celikos menemukan banyak masalah seperti adanya potensi korupsi hingga 48 triliun, lalu adanya konflik aturan dengan Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Koperasi, serta adanya risiko cicilan pinjaman yang justru membebani dana desa.
Adapun analisis SWOT dari kasus ini adalah yang pertama, kekuatannya target besar di seluruh Indonesia, lalu kelemahannya dibentuk dari atas bukan dari warga sendiri. Selanjutnya itu ada opportunity-nya di mana membuka lapangan kerja dan akses modal, dan terakhir ada ancaman risiko korupsi yang besar. Lalu ada kasus koperasi simpan pinjam Arta Kusuma Magelang tahun 2019. Deskripsi kasusnya sendiri di mana seorang wanita bernama Ari Puspatisari yang menjabat ketua pengurus KSP ditangkap polisi karena menggelapkan hampir 6 miliar dana nasabah. Modusnya ia menawarkan simpanan berjangka dengan bunga lebih tinggi dari bank sehingga banyak nasabah tergiur. Adapun analisis SWOT dari kasus ini, yang pertama kekuatannya, bunga tinggi yang menarik perhatian. Koperasi ini menawarkan bunga simpanan yang lebih besar dari bank sehingga banyak orang yang tergiur. Lalu adanya kelemahan seperti tidak punya izin resmi. Koperasi ini beroperasi tanpa izin sejak 2017, jadi bisa disebut ilegal. Lalu yang ketiga ada peluang, minat masyarakat tinggi terhadap koperasi, banyak orang yang ingin menabung atau meminjam lewat koperasi. Dan terakhir ada ancamannya, di mana merusak kepercayaan terhadap koperasi. Kalau satu koperasi menipu, masyarakat bisa jadi takut dan tidak percaya lagi pada koperasi yang lain. Yang terakhir ada 52 koperasi simpan pinjam diduga terlibat pinjol ilegal. Adapun deskripsinya di mana pada tahun 2021 Kementerian Koperasi menemukan ada 52 koperasi simpan pinjam diduga kuat melakukan praktik pinjaman online. Modusnya koperasi ini berdiri dengan badan hukum resmi, tetap dijalankan seperti pinjol ilegal yang merugikan masyarakat dengan bunga tinggi dan cara penagihan yang tidak manusiawi. Adapun analisis SWOT-nya, yang pertama ada kekuatan, punya badan hukum resmi. Lalu ada weakness-nya, kelemahan, izin koperasi disalahgunakan, walaupun resmi koperasi ini malah dipakai untuk menjalankan pinjol ilegal. Yang ketiga ada peluangnya, di mana kebutuhan pinjaman masyarakat yang tinggi, dan ancaman yang terakhir ada citra koperasi jadi buruk. Kalau banyak koperasi terlibat penipuan, masyarakat bisa hilang kepercayaan terhadap koperasi secara umum. Perkenalkan, nama saya Zahra Tuljanah dengan NIM 25053192. Saya akan membacakan sebuah kasus koperasi konsumen maju bersama. Koperasi ini berdiri di sebuah desa dengan 200 anggota. Kegiatan utamanya menyediakan kebutuhan pokok, beras, minyak, gula untuk anggota dengan harga lebih murah dibandingkan toko biasa. Tapi ada masalah yang dihadapi, diantaranya persediaan barang sering habis karena manajemen stok. Kurang promosi sehingga anggota muda jarang berbelanja di koperasi, hingga mulai ada pesaing berupa minimarket waralaba di sekitar desa. Jadi analisis SWOT kasus tersebut adalah strength, kekuatan, harga barang lebih murah untuk anggota, rasa kebersamaan dan gotong royong antar anggota. Lokasi koperasi dekat dengan pemukiman warga, mendapat dukungan dari pemerintah desa. B. Weaknesses. Manajemen stok belum teratur, sering kekurangan barang, SDM terbatas, sebagian pengurus belum profesional, belum memanfaatkan sistem digital, promosi kurang sehingga anggota muda kurang tertarik. Opportunities. Program pemerintah mendukung koperasi dengan bantuan modal. Permintaan kebutuhan pokok selalu stabil. Bisa mengembangkan usaha baru, misalnya pembayaran listrik, pulsa, dan layanan digital. Potensi memperluas anggota dari desa sekitar. Threats, kehadiran minimarket modern di sekitar desa. Lanjut, koperasi susu sapi perah sejahtera. Koperasi ini beranggotakan 120 peternak sapi perah di Jawa Barat. Adapun kegiatan utamanya adalah mengumpulkan susu dari anggota, mengolah menjadi produk susu, lalu menjual ke pasar lokal dan sekolah. Namun ada beberapa permasalahan yang muncul, seperti produksi susu berlebih saat musim tertentu sehingga harga turun. Fasilitas pengelolaan masih terbatas, tidak semua susu bisa diproses jadi produk olahan, hingga persaingan dengan produk susu pabrikan besar. Jadi analisis SWOT kasusnya, satu, kekuatan, anggota koperasi cukup banyak, 120 peternak, produk alami dan segar, kualitas terjaga, hubungan antara anggota solid, sudah memiliki pasar tetap.
2. Kelemahan, fasilitas pengolahan terbatas, kapasitas rendah, modal terbatas untuk mengembangkan teknologi. Promosi produk masih minim, manajemen masih manual, belum digitalisasi. 3. Peluang, tren masyarakat suka produk lokal dan sehat. Dukungan pemerintah untuk koperasi peternak, potensi memperluas pasar ke kafe, restoran, atau toko online. Bisa mengembangkan produk turunan lain, seperti keju, es krim. 4. Ancaman, persaingan ketat dengan pabrik susu besar, harga pakan ternak sering naik. Perubahan cuaca mempengaruhi produksi susu, risiko penyakit hewan ternak. Lanjut dengan kasus koperasi fiktif di Jakarta Selatan atau pinjol ilegal berkedok operasi. Pada tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM menemukan 20 koperasi fiktif yang beroperasi menggunakan virtual office di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Koperasi ini tidak memiliki izin usaha. Koperasi simpan pinjam atau KSP yang sah hanya bermodalkan akta notaris. Modus yang dipakai adalah menjalankan pinjaman online ilegal dengan mengatasnamakan koperasi, bahkan mencantum nama koperasi resmi dan logo OJK atau Kemenkop untuk meyakinkan masyarakat. Kasus ini terbongkar setelah sidak dan diketahui koperasi tersebut dibuat oleh satu orang berinisial JS yang kini menjadi tersangka. Jadi analisis SWOT kasusnya yaitu satu kekuatan, menggunakan kedok koperasi sehingga lebih mudah dipercaya masyarakat, bermodal kecil, hanya virtual office tanpa kantor nyata. B. Kelemahan, tidak memiliki izin resmi sebagai KSP, tidak transparan dan melanggar aturan koperasi, rentan terbongkar karena tidak punya kantor fisik jelas. C. Peluang, banyak masyarakat yang masih butuh akses pinjaman cepat. D. Ancaman, risiko hukum karena melanggar peraturan dan bisa dipidana, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang asli, membuat korban terjerat hutang dan merugikan ekonomi masyarakat.